السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأذكياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأذكياء. Yang kami muliakan Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah 1 Pekalongan, Ibu KTU MTSN 1 Pekalongan beserta para waka yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan yang kami hormati pula para jajaran guru staf Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pekalongan. Tadi malam saya itu di WA Pak Umi, tolong sampaikan materi Pak Umi saya, tolong sampaikan materi yang berhubungan dengan Maulidiyah Nabi Muhammad SAW. Tak pikir mau berjanji ya termasuk Maulidiyah, mau tiba ya termasuk Maulidiyah. Lah sempat dibahas apa? Mun disebutke, mun dituliske ulama-ulama terdahulu, Al-Imam Ja'far Al-Ghazali, Al-Imam Syariful Anam, Al-Imam Abdurrahman Ad-Daiba, terus Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi. 4 ulama yang mengarang kitab berjanji yang berbeda-beda. Nah, kenapa para ulama ini kok bisa, katanya kok mereka bisa mengarang dengan bahasa Arab, dengan lantunan qasidah. Hal ini dibuktikan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya Muhammad Insanul Kamil. Dalam bab Muhammad Insanul Kamil ada sebuah bab yang menjelaskan maziyatul jamalin nabawiyyi, di mana bab ini menjelaskan keutamaan kebagusan Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu patut dibuat sejarah, patut dibukukan, patut diberikan atau dibuatkan qasidah nabawiyah. Ini terbukti dalam kitab ini. Dalam kitab ini diterangkan maziyatul jamalin nabawiyah. Nabi Muhammad itu mempunyai keutamaan kebagusan kenabiannya, yang mana ini didasarkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Tabbata annahu sallallahu alaihi wasallam qad u'tiyal hasan kullahu walakin hadzal jamal an-nabawiyyi matujun bi amrayni adimaini. Ada 2 perkara besar, ada 2 perkara agung yang menjadikan Nabi Muhammad itu dipuji oleh umat Nabi Muhammad SAW, sehingga pujian kepada beliau menghasilkan sebuah karya tulisan, diantaranya Maulid Berjanji dikarang Al-Imam Ja'far Al-Ghazali, menghasilkan Maulid Ad-Diba dikarang oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Daiba, menghasilkan kitab Syaraful Anam dikarang oleh Al-Imam Syaraful Anam, menghasilkan kitab Burdah dikarang Al-Imam Al-Busairi, terus dikarang kitab Sintudurat dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi, ditulis dalam kitab Tiang Dami dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Umar bin Hafid. Mereka seorang-orang yang mempunyai dzauq, rasa cinta kepada Nabi yang sangat besar, sehingga dalam tidurnya beliau selalu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam ketika sudah bertemu kepada Nabi Muhammad dalam ini, akhirnya beliau melampiaskan, menuliskan dalam sebuah karya, yaitu Berzanji, Sintudurat, Diya'ulafi, Ad-Daiba, Al-Burdah, dan masih banyak lain. Nah, ini yang mendasari mereka menulis, beliau menulis itu dasar beliau yaitu maziyatul jamalin nubuwiyah. Allah Ta'ala memberikan maziyah kepada Nabi Muhammad
dengan kedua keutamaan yang sangat agung. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad al-awwal ilahiyya jalaliyah, termasuk ciptaan Allah yang diagungkan oleh Allah sendiri. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad termasuk seorang yang diciptakan Allah dan diagungkan oleh Allah sendiri. Bahkan Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, saya tidak akan menciptakan dunia setelah aku menciptakan Nabi Muhammad SAW. Itu hal pokok yang pertama. Wasani an-nuru ad-diya'i, Nabi Muhammad itu termasuk cahaya di atasnya cahaya. Tidak ada seorang nabi, tidak ada ulil asmi, tidak ada rasul kelak di yaumul kiamat yang memberikan kita cahaya kecuali nurun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mustahil, bahasanya coro gambangan ini orang munafik jika kita membahas atau mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab ini diterangkan Nabi Yusuf alaihissalam itu termasuk Nabiullah, nabinya Allah yang diberikan kegantengan separuh nisful qamari, separuh setengah dari cahaya rembulan. Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kegantengan Nabi Muhammad itu kasyamsi wal qamar, bagikan matahari dan rembulan yang dijadikan satu. Dalam perspektif ini saya tidak akan mengatakan kalau Nabi Yusuf itu lebih atau Nabi Muhammad itu lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Tapi dalam sebuah kitab itu diterangkan seperti itu. Wa Yusufu nisful qamari wa bi Muhammadin kasyamsi wal qamari. Nabi Yusuf diberikan keutamaan wajah yang bercahaya oleh Allah setengah dari cahaya rembulan. Tapi Nabi Muhammad diberikan Allah kasyamsi wal qamari, rembulan karo matahari tak ada dekno siji, nggih cahaya nurun nabiyyi, ini an-nuru diyai, makanya disebut cahaya di atas cahaya. Kelak yang akan memberikan kita syafaat di yaumul kiamah tidak lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan definisi Masyiatul Jamali Nubuwiyah itu kita tidak heran, saya juga tidak heran. Akhirnya muncul kitab-kitab tentang kenabian Nabi Muhammad, muncul ini tentang keutamaan Nabi Muhammad. Bahkan yang menjadikan perbedaan cahaya nurun Nabi Muhammad dan nuru Yusuf, dalam kitab Sayyid Muhammad beliau mengatakan, lam yaftatinu bihi man yarahu bihilafi Yusuf alaihi salam fa innahu ma'aqawluhu a'ti nisful hasan ila annahu lama rahum niswatu qati'inna aydihana wa kunna hasyallah. Dalam kitab ini dijelaskan kegantengan Nabi Yusuf itu bisa menjadikan lamma ra'ahu, orang yang melihatnya, atau an-niswah, perempuan-perempuan yang melihatnya akan koto'anna yadahina, mereka akan memotong tangannya mereka sendiri ketika melihat kegantengan cahaya Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi ketika mereka melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mereka memotong tangan, bukan mereka bahasa menjadi celaka seperti mereka melihat Nabi Yusuf, akan tetapi yang dulu ilal ilqa'it tahud, mereka akan menghadap ke bawah, seakan-akan di atas kepalanya terdapat burung yang tidak berubah sedikit pun ketika melihat atau di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya cahaya Nabi Muhammad itu menjadikan orang yang melihat itu tertunduk. Para sahabat itu, bahkan kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, marra'ahu badihatan hada wa man khalihu ma'rifatan ahabba. Man utahe sapa wong ro'a kang ningali sapa manhu ing nabi badihatan mongko bakal takjub habatan kelawan takjub sing temenan. Jadi urut kanjeng Nabi iki wis isone menunggu para sahabat. Sahabat sinten wae, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abu Bakar bin Siddiq, Sayyidina Khulafa, Sayyidina Umar bin Abdul Khattab, Sayyidina Utsman, idza ra'ahu Muhammadan hadi hadal haba, bakal menunggu.
Itu kehebatan nurun nadiikum, nur cahaya di atas cahaya yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kitab ini juga dijelaskan waqala hirukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au qara'ikum yaqulu an-nas ayman sofi majlis. Nabi Muhammad jika duduk dalam sebuah majlis, maka beliau akan terlihat orang yang paling mulia di majlis tersebut. Bahkan jika beliau berjalan dengan orang yang tinggi, maka beliau akan terlihat paling tinggi. Jika beliau berjalan dengan orang yang kaya, maka beliau akan terlihat orang yang paling kaya. Itu keistimewaan nur. Bahasanya dalam kitab an-nur diai, nur di atas cahaya, cahaya di atas cahaya. Tidak ada yang bisa menggantikan beliau. Makanya tidak mustahil jika Allah Ta'ala dalam sebuah kitab Ad-Diba karangan Al-Imam Abdurrahman Ad-Diba, di pembukaannya itu dituliskan laqad kana lakum rasulun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusallun itu kata kalau cara bahasa Arab Bu Maisi Bu Yeni, ini bahasa dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu mempunyai zaman dua, antara zaman hal, zaman mustaqbal. Zaman hal itu zaman sekarang, zaman mustaqbal zaman yang akan datang. Makanya dulu pada tahun 2004 ada seorang yang ditanya kepada Al-Imam Syekh Muhammad Al-Maliki, ya Allah, mada fa'altul malaikatur rabbul alamin, apa yang dikerjakan oleh malaikat jenengan? Wong udah ditugaskan ini teh. Beliau menjelaskan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yushollun, mereka semuanya melakukan atau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan zaman hal, zaman sekarang, wa mustaqbal, dan akan datang. Mereka akan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah terus ada pertanyaan, kenapa maulid Nabi pada zaman sahabat, pada zaman khalifah, khulafaur rasyidin kok tidak ada yang memperingati? Ini pertanyaan yang coro gampang itu biasa. Wong yang nggak suka maulid pasti bertanya, wong sahabat nggak merayakan Nabi, nggak merayakan maulid Nabi, kenapa kita harus merayakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu enteng buat saya. Ini kejadian saya dulu pas kuliah di cerita sini. Ketemu anak kami itu yo bantu ireng, colong cingkrang, kami sewu, dan kini jika ada yang tak kami sewu. Ini boleh ini kitab yang mereka bawa, kitab Subulus Salam karangan ulama Syiah yang terjemahan. Saya bawa berjanji, toknya dipahami berjanji, nyadibak dipahami. Dalam berjanji dituliskan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Kanjeng Nabi itu tawadu por-poran aku sama umat Kanjeng Nabi kok ora iso duwe tawadu, nantang gopo Kanjeng Nabi di maulidi. Wis lewat bahasane wis lewat yo naudzubillah. Iku. Bahkan dalam maulid itu kan berbeda-beda. Dalam kitab Syaraful Anam, tadi saya sempat tak tuliskan tadi pagi. Dalam kitab Syaraful Anam itu maulid yang bahkan dikatakan tidak sering dibaca di golongan Indonesia. Tapi maulid Syaraful Anam itu dibaca di Damaskus, Syria. Saya punya teman yang masih kuliah di sana, di Damaskus, di pondok di Ma'had punyanya Al-Imam Syekh Adnan yang kemarin dibunuh. Beliau diberi di bawah mobilnya dipasang bom. Itu ulama-ulama sufi terkenal, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Damaskus sudah ada dua ulama yang dibunuh dengan brutal. Yang pertama Al-Imam Syekh Romdon Al-Bukhti. Beliau termasuk ulama yang membela Nabi Muhammad SAW. Sing ngaji di masjid moro-moro mimbar jeblok, wafat di situ.
Satunya kemarin tok Adnan Mufti, beliau masih naik mobil, mobilnya dibom. Ada 6 penumpang di dalam mobil, semuanya meninggal dunia. Itu orang-orang yang otomatis mereka yang tak menyukai pendapat atau qaul dari ulama tersebut. Dan dalam kitab Syaraful Anam itu dituliskan qala Abdul Wahid bin Ismail kana bi Misra rajulun yasna maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amin. Dulu di daerah Mesir itu ada seorang laki-laki yang selalu merayakan atau mengadakan maulid Nabi setiap tahun. Wa kana ila janibihi rajulun yahudiyun wa qalat zaujatuhu yahudi. Padahal samping rumahnya itu orang Yahudi. Lakinya Yahudi, istrinya orang Yahudi. Tapi beliau melaksanakan maulid Nabi setiap tahun. Ma balu jaronal muslim sing wedok takok karo bojone lanang. Apa pentinge dhewe ngurus bahasane? Apa pentingnya kita mempunyai tetangga muslim setiap tahun yaqifu malan jazilan fi mithli minal hadasyar. Setiap tahun kita memberikan makanan untuk memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bertanya itu si istrinya. Pak, nang opo kok tanggane dhewe muslim dhewe melu-melu ngeki pacetan. Iku ditakoke bojone. Wedoke takok karo bojone. Lahire faqalat laha zawjuha innahu yas'amu anna nabiyyu waliyya. Aku ngeki panganan cara budone. Aku ngeki panganan krana aku bahasane mulyake tangga karo mulyake nabi mereka semua yang menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqifu malan jazilan fi mithli hadasyar. Faqalat laha zawjuha annahu yas'amu anna nabiyyuhu wulida fi wa huwa yaf'alu dzalika farhatan bihi wa karamatan lahu wa maulidihi. Aku ngeki panganan. Aku mau memberikan makanan karena makanan ini bahkan digunakan untuk merayakan kelahiran Nabi mereka ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan arek suami. Lah kemudian si istri Yahudi tersebut mantuk-mantuk, yo supaya ngono. Akhirnya kola pasakan kata fumana malailata faroat imra'atun Yahudi fil manami rajulun jamilun alaihi mahabbatun wa tanjilu wa waqar. Qad dakhala baitu jarul muslim wa hawluhu jama'atun min ashabihi. Lain moro-moro mengine iku si Zaujah, istrine iku Bu sare turu nek wong Yahudi turu nek wong Islam wong Yahudi itu turu di mana Kanjeng Nabi karo ashabi fadahola karo ashabi para sahabat itu mlebu ning omahe wong iku sing ngadake maulid setiap tahun. Kanjeng Nabi ngomong, "Iya, undangan Kanjeng Nabi. Padahal itu jari muslim. Wahalu, ayo mlebu mrene. Tunda mengini protes nangapun panganan di WKP mriko mengini ditemuni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika bangun beliau langsung mendatangi tempat tersebut dan mengikuti maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan pada hari itu. Itu Yahudi pun memberikan makanan buat peringatan maulid tapi nggak tahu nanti MTSN ini ada makanannya nggak? Insya Allah. Bakso. Wallahu a'lam. Saya yakin setidak-tidaknya ada pelem lah, Loh, itu kan makanan makanan harus berbeda dengan maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi tuh. Ambal Marso. Berarti Ambal Marso ini diperingati dengan pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya itu ojo sini sebagai Kanjeng Nabi kok. Mohon musulah makanya kalau ketika ada musulah samping rumah jenengan ada maulid, apa sih duwe wekekno kerupuk yo wekekno cengkeh. Salak yo wekekno, rambutan yo wekekno. Diniati krana iki hari lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wong Abu Jahal itu Abu Lahab. Iku nalikane Kanjeng Nabi Muhammad iku lahir iku nyembelih unta 100 kok.
iku ora iman karo Kanjeng Nabi, yo tapi demen nalikane hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau walaupun dikategorikan orang yang masuk neraka, beliau setiap hari Senin mendapatkan kenikmatan minum dari susu minal jannah, air dari surga. Itu Abu Lahab. Tak masa kita muslim, bapak kita muslim, maulid Nabi wis rungokno wae ning musola terbangan ketak iku paling-paling terbangane rapi lagi saya ora pasti aneh. Lang terbangane berarti langanane. Bangane rapi nak tanggono bebek. Iku nabu terbang ra iso, bener ra iso sing nabu saya ra ono umben biasa. Iku kok. Jadi harusnya kita tadi merasa ada suara hataman, ada makanan untuk Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah terus kenapa sih para ulama itu berbeda-beda membuat kitab Maulid? Ada berzanzi, ada diba, ada sindut duror, ada diyahul lami, ada syaraful anam. Tidak lain mereka semua untuk melengkapi kitab satu dengan kitab yang lain. Kitab Syaraful Anam dibuka dengan pembukaan cerita-cerita Nabi tadi, bahwa dalam kitab ini terangkat dibuka seperti ini Nabi Muhammad ini ceritanya Yahudi seperti ini. Dalam kitab Simtud Duror beda lagi. Dalam kitab Simtud Duror laqad ja'akum sesuai dengan dalam kitab juga sama, bahwa Nabi Muhammad itu zat yang disolawati, yang diberkahi oleh Allah sekarang dan yang akan datang. Tapi di dalam kitab bersaji berbeda. Al jannatu wa na'imuha sadul liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Al jannatu utawi surga, wa na'imuha lan kenikmatane surga. Liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Iku bakal diwekekne maring wong sing selawat karo Kanjeng Nabi lan nyuwun keberkahan karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku berbeda, saling melengkapi. Terus nanti akan ditutup dalam kitab Ad-Daibah. Itu ditutup wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khuluqan. Terus kemudian wa ahluhul Quran kana khuluqul Quran wa shimatuhul mufrad. Dalam kitab Dibak ditutup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya seperti akhlakul beliau seorang pemaaf. Nah kemudian dalam kitab Berzaji tadi dijelaskan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Tawadhu'e Kanjeng Nabi mboten dijelasin ing kitab Dibak, kemudian dijelasin dalam kitab Berzaji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Kanjeng Nabi ku duweni isin sing banget. Bahkan Kanjeng Nabi ku jahit klambine dhewe sing bolong iku dijahit piyambak-piyambak. Beliau mempunyai kambing, susunya diperas sendiri, dimimit sendiri. Kita mah sekarang gampang, susu kambing pakai jalan. Nah, ini karena duit apa duit wedhus. Kita cara duit wedhus pikirannya orang meres susu tapi di itu aloh ono maulid di kabeh. Kata Rahmat mesti. Nah, ini kan Nabi Muhammad itu diperas tiang. Sangka sederhana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad jika menampakkan beliau seorang yang enggak sederhana, maka umat beliau, khalifah, sahabat beliau akan seperti beliau. Makanya kesederhanaan beliau litar biyatil ashabi, untuk pendidikan para sahabat. Makanya para sahabat tidak dihancurkan untuk membaca sholat maulid Nabi, karena hati mereka yang memahami Nabi itu seperti apa dengan keadaan hati mereka sendiri-sendiri. Sayyidina Bilal bin Rabah memahami Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad wafat, beliau nggak tinggal di Madinah, beliau pergi ke Syam. Padahal Nabi Muhammad ketika masih hidup beliau di situ di Madinah. Tapi ketika wafat Bilal bin Rabah pergi ke Syam. Beliau mau bahkan menjauhkan Nabi Muhammad. Akhirnya datang Sayyidina Umar, ya Bilal, adin kama addanaka fi Nabi. Ya Bilal, tolong adan seperti adane ketika ada Nabi. Bilal bilang, las tadi ya Umar bin Khattab, aku ora mampu. Datang cucu Nabi beliau Hasan wa Husain, ya amma Bilal, adin kama addanaka lin Nabi. Ketika cucu yang meminta azan, sahabat Bilal langsung azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ditakoki Sayyidina Umar, awakmu kok tak kongkon aku ora gelem dikongkon Husain karo Hasan gelem. Aku rawani nolak ketika melihat Hasan Husain karena di dalam wajahnya terdapat nurun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takluk karo Hasan Husain, akhirnya balik ke Madinah malih. Itu beda-beda, bahkan mereka kenapa tidak membaca maulid karena hati mereka memahami Nabi Muhammad itu berbeda-beda. Cukup semantan, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.